Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Hari ini kita merayakan satu peristiwa yang mulia, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan puji Tuhan, tema firman yang kita akan dengar hari ini berkaitan dengan peristiwa ini. Temanya adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Nats pembacaan kita terambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Sekali lagi Yohanes pasal 16 ayat yang ke-28. Mari saya jemput kita berdiri bersama-sama menghormati pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini sebagai ayat yang akan kita renungkan bersama-sama. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-28, kita akan baca firman Allah ini bersama-sama 2, 3. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Puji Tuhan. Katakan amin untuk firman Allah. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Saudara, pernyataan firman Allah dalam ayat yang kita baca tadi, saya menemukan ada 4 frase, 4 hal yang harus kita renungkan. Yang pertama, aku datang dari Bapa. Siapa aku yang dimaksud di sini adalah tidak lain berbicara tentang Yesus Kristus yang datang dari Bapa. Dia berasal dari sorga. Dia diutus oleh Bapa di sorga. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus, dia berasal dari sorga. Dia diutus oleh Bapa yang ada di dalam sorga. Yang kedua, frase yang harus kita lihat, aku datang ke dalam dunia. Jadi Yesus diutus oleh Bapa di sorga, datang ke dalam dunia dengan tujuan supaya dia datang menyelamatkan orang yang berdosa. Paulus berkata begini, dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-32, Yesus pun berkata begini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi tujuan misi Yesus ke dalam dunia ini sangatlah jelas adalah untuk memanggil orang-orang yang berdosa supaya mereka dibenarkan di dalam Tuhan. Ketika mereka bertobat, mereka sadar, mereka percaya kepada Yesus, maka mereka terima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Frase yang ketiga yang saudara lihat, aku meninggalkan dunia pula. Saudara, apa artinya? Di dalam teks ayat ini, tugas misi Yesus di dalam dunia ini sudah selesai. Kedatangannya yang pertama, ketika dia berinkarnasi, lahir ke dalam dunia. Dia sudah melayani peristiwa yang kemudian klimaks dari pelayanannya adalah kematiannya di kayu salib, menebus dosa saya dan saudara. 3 hari kemudian, dia alami kebangkitan dari kematian. 40 hari dia menampakkan diri. Dan hari ini kita merayakan momentum. Dia naik atau kembali lagi ke sorga. Saudara,
Dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam, kemudian dia berkata, sudah selesai. Dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kata sudah selesai dalam teks bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab ditulis dengan kata tetelestai. Apa artinya tetelestai? Sudah genap. Apa artinya tetelestai? Sudah tuntas, sudah berakhir. Saudara, pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi sudah selesai, sudah genap. Apa yang dia lakukan? Allah lewat peristiwa kematiannya di kayu salib, supaya dosa dunia ini dibasuh, dibersihkan, disucikan, ditebus saudara. Supaya kita yang berdosa tidak menuju pada kebinasaan lagi, tapi kita menuju kepada keselamatan yang kekal lewat karya Yesus di dunia ini. Saudara, apa yang Yesus sudah lakukan, kata firman Allah tadi dalam Yohanes 19, ayat yang kita sudah baca 30 tadi, sudah selesai saudara. Itu berarti misi Yesus di dunia ini sudah berakhir. Dan saatnya dia harus kembali kepada Bapa yang ada di sorga. Amin. Haleluya. Frase yang keempat, kalau kita baca tadi Yohanes 16 ayat yang ke-28, kalimat terakhir, dan pergi kepada Bapa yang di sorga. Amin. Bapa yang mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Yesus yang datang ke dalam dunia menjadi juru selamat dan penembus dosa. Tapi ada saatnya Yesus harus tinggalkan dunia ini. Dia harus pergi kembali kepada Bapa di sorga, saudara. Dan momentum itu yang kita rayakan hari ini. Tonggak iman Kristen. Saudara dengarkan bersama. Harus kita letakkan sekarang bahwa Yesus tidak lagi ada di bumi ini. Tapi dia sudah kembali di singgasana di sorga yang mulia. Dia telah menjadi penguasa sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dia menjadi pembela bagi orang percaya. Dan saudara dengarkan baik, kekristenan kita harus kita letakkan. Kalau dia naik di sorga, sama seperti kita melihat kata firman Allah, Yesus yang terangkat ke sorga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Katakan amin. Haleluya. Saudara, kita akan lihat firman Allah pada hari ini. Jadi pertanyaan bagi saya dan saudara sekarang adalah, saudara dengarkan baik. Apakah peristiwa Yesus tinggalkan dunia ini, Yesus naik ke sorga itu penting bagi kekristenan saya dan saudara? Jangan saudara hanya meletakkan kekristenan itu pada tonggak di mana ketika Yesus datang ke dalam dunia memperingati pada saat perayaan-perayaan kelahiran atau Natal atau momentum Paskah, kematian, kebangkitan. Semua ini penting saudara, dan peristiwa kenaikannya ke sorga juga itu sangat penting untuk gereja Tuhan, untuk orang percaya, untuk saya dan saudara. Katakan amin. Kepentingan yang pertama, mari kita lihat saudara, membuka Alkitab dalam Lukas pasal 24, ayat yang ke-51 sampai 53. Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Saya baca untuk kita semua. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara perhatikan. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang kita lihat dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga adalah Yesus mengangkat
kedua tangannya. Katakan amin. Dan ketika Yesus mengangkat kedua tangannya sebelum dia naik ke sorga, apa yang dia lakukan dengan kedua tangannya adalah dia melepaskan berkat-berkat kepada murid-murid dan semua orang percaya. Katakan amin. Jadi momentum Yesus naik ke sorga sangat penting, saudara. Sebelum dia terpisah dengan murid-murid dan dengan semua orang percaya, terpisah dengan saya dan saudara, dia naik ke sorga dan dia tidak lupa mengangkat kedua tangannya dan memberkati murid-murid dan semua orang percaya. Katakan amin. Tangan Yesus adalah tangan Allah. Tangan yang mencipta manusia, tangan yang mencipta alam semesta, tangan yang pernah menjamah orang sakit, tangan yang menyatakan mujizat, tangan yang pernah memecahkan roti, tangan yang memberi makan 5.000 orang. Tangan itu juga yang pernah ditusuk dengan paku di kayu salib. Dan saya mau berkata kepada saudara, tangan Allah itu juga yang akan memberkati hidup saya dan saudara. Katakan amin. Tangan Tuhan yang pernah melakukan mujizat. Tangan yang terangkat itu yang memberkati murid-murid. Dengan iman, saudara dengar firman Allah hari ini di rumah saudara. Semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, tangan Allah itu akan terulur dan memberkati saya dan saudara hari ini. Mari kita lihat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29, ayat yang ke-12. 1 Tawarik pasal yang ke-29, ayat yang ke-12. Saya baca untuk kita semua. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam apa? Tangan mula apa? Kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi saudara lihat dalam firman Allah, ketika Yesus mengangkat tangan dan memberkati murid-murid dan orang percaya sebelum dia naik ke sorga, ada apa dalam tangan Yesus yang akan memberkati tangan Allah itu? Adalah tangan kekuatan. Katakan amin. Adakah saudara di rumah yang lemah? Adakah saudara di rumah yang sakit? Adakah saudara di rumah yang dalam keadaan tidak berdaya? Saudara dengar, ketika engkau mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tangan yang penuh dengan kekuatan. Katakan amin. Tangan yang penuh dengan kejayaan. Tangan yang membesarkan saya dan saudara. Tuhan mengangkat kita bukan jadi ekor, tapi menjadi kepala, kata firman. Dia yang akan membesarkan hidup saya dan saudara. Amin. Dan tangan itu akan mengokohkan hidup saya dan saudara. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi dalam momentum peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, hal yang pertama yang kita perhatikan adalah sebelum dia terangkat ke sorga, dia mengangkat kedua tangannya. Dia memberkati murid-murid dan semua orang percaya. Saudara percaya ada tangan Tuhan yang siap melawat saudara hari ini? Amin. Kalau ada yang sakit, saudara dengar, tangan itu akan menjamah saudara hari ini. Kalau ada yang merasa lemah, tangan itu yang akan mengangkat hidup saudara hari ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, tangan yang memberkati itu kiranya selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Tangan yang hebat dan kuat itu, tangan menjadi tempat sandaran saya dan saudara ketika kita tidak berdaya. Dalam pelukan dan genggaman Tuhan kita itu, maka saudara akan terlindungi aman di hari-hari ini. Amin. Firman Allah berkata
Dalam Yesaya 46 ayat yang keempat, mari saudara perhatikan. Yesaya 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu, aku Tuhan tetap dia, katakan amin. Dan sampai masa putih rambutmu, aku apa? Aku apa saudara? Menggendong. Kata menggendong, berarti Tuhan menggunakan kedua tangan yang perkasa dan hebat itu. Dari sejak engkau lahir, engkau bayi, sampai engkau tua, Tuhan tidak pernah akan melepaskan engkau. Engkau akan digendong. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu. Dan apa? Menyelamatkan kamu. Haleluya. Haleluya. Saudara rindu berkat Tuhan dicurahkan atas hidup saudara? Amin. Yang kedua, saudara. Apakah penting peristiwa kenaikan Yesus ke sorga? Apa sih tujuannya bagi saya dan saudara? Yang pertama tadi kita sudah lihat, ternyata Yesus mengangkat tangan dan dia arahkan berkat-berkat kepada saya dan saudara. Yang kedua, saudara, mari kita lihat dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Katakan amin. Hal yang kedua, poin yang kedua yang kita akan dengar hari ini adalah mengapa Yesus harus naik ke sorga? Apa kepentingannya untuk saya dan saudara? Apa tujuannya untuk saya dan saudara adalah, saudara dengar baik. Yesus mengutus roh penghibur, roh penolong, amin, yaitu Roh Kudus bagi orang percaya, bagi saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya. Dalam teks Yunani ditulis dengan kata parakletos. Dia roh yang menghibur saya dan saudara. Dia roh yang menolong saya dan saudara. Dia roh yang menguatkan saya dan saudara. Dia roh yang selalu bersama-sama dengan saya dan saudara. Dan dia tidak pernah akan tinggalkan saya dan saudara. Saudara, di dalam Alkitab, kita mengenal 3 zaman. Betul? Zaman yang pertama adalah zaman Bapa. Dimulai dari Adam, Bapa segala manusia, sampai kepada Abraham, Bapa segala orang percaya. Zaman yang kedua adalah zaman anak. Dari mana dimulai? Dari anak perjanjian Allah dengan Abraham yang bernama siapa? Ishak. Nyaris dikorbankan di sebuah bukit di Moria. Tapi Yehova Jireh, Tuhan menyediakan korban yang lain. Dan zaman anak yang dimulai dari Ishak itu berakhir kepada anak tunggal Bapa di sorga, yaitu Yesus Kristus. Katakan amin. Kalau Ishak hampir dikorbankan di bukit Moria, saudara dengar, Yesus benar-benar dikorbankan di bukit Golgota. Katakan amin. Jadi zaman Bapa sudah berakhir dari Adam sampai Abraham. Kemudian zaman anak sudah berakhir dari Ishak sampai kepada Yesus Kristus. Dan peristiwa itu yang kita peringati kenaikan ke sorga. Ada satu zaman yang terakhir. Zaman apa? Zaman Roh Kudus. Katakan amin. Haleluya. Jadi gereja Tuhan harus menyadari bahwa di zaman yang terakhir ini, di akhir zaman ini, kita akan lewati satu masa yang sukar, masa kesusahan, masa penderitaan, masa kita akan ditampi oleh Tuhan, diseleksi oleh Tuhan, masa di mana keadaan akan semakin sukar hari-hari ini, saudara.
Tapi saya mau berkata kepada saudara, apa yang menguatkan kita? Kalau ada Roh Kudus. Katakan amin. Saudara, apa yang saudara lihat dan saksikan hari-hari ini, saya percaya itu seizin Tuhan. Karena firman Allah harus digenapi. Katakan amin. Bencana-bencana alam, peperangan, kelaparan terjadi. Bahkan pandemi, penyakit virus corona yang merajalela hari ini. Saya percaya ini seizin Tuhan supaya firman Allah digenapi. Katakan amin. Saudara, di tengah-tengah keadaan ketika kita harus berhadapan dengan himpitan soal ini, yang bukan cuma mengancam kesehatan saya dan saudara virus corona ini, tapi juga semua peradaban manusia, apalagi ekonomi saya dan saudara, kekristenan kita terbatas, tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah gereja untuk beribadah. Lalu apa yang menguatkan saya dan saudara? Saudara dengarkan baik, dalam hidupmu undang selalu Roh Kudus hadir. Katakan amin. Kalau ada roh penghibur, roh penolong, Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, saudara tidak pernah akan khawatir dan gentar di akhir zaman. Saudara tidak pernah akan menjadi lemah dengan tipu daya dunia ini. Saudara tidak pernah akan gagal dalam kehidupan saya dan saudara, dan saudara terpuruk dalam kehidupan ini. Sebab apa? Ada roh penghibur dan penolong bagi saya dan saudara. Amin. Jadi, saudara harus bersyukur. Ada tongkat estafet di mana Yesus harus kembali ke sorga. Tujuannya apa? Supaya tugas Allah di muka bumi ini dialihkan kepada Roh Kudus. Katakan amin. Saudara dengar, kalau Yesus dalam bentuk fisik manusia yang 33,5 tahun di muka bumi, dia melayani hanya untuk bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dia berada di sana. Tapi memang tujuan dia datang bukan saja untuk satu bangsa, tapi untuk keselamatan banyak jiwa ketika saudara beriman. Tapi saudara dengar, ketika Allah berwujud Yesus, dia sangat terbatas, saudara. Tapi ketika Allah di dalam Roh Kudus, katakan amin. Roh Kudus ada di mana-mana. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada pujian yang berkata begini. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasamu. Amin. Saudara, di akhir zaman ini, dengarkan baik firman Allah ini. Ketika kita ada di masa yang sukar, masa yang sulit, masa di mana kita harus berjuang dan bergumul. Saudara dengar baik, jangan hidup dalam kedagingan lagi. Jangan hidup dalam hawa nafsu dan dosa lagi. Saudara dengar baik, mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita hidup dikuasai oleh Roh. Amin. Saudara bangun persekutuan doa dengan Tuhan di rumah. Pagi, siang, malam engkau berdoa. Membaca firman. Itu bukti saudara mau hadirkan Roh Kudus. Dan menjadikan Roh Kudus itu penghibur dan penolong. Amin. Ada banyak orang yang akan gelisah hari-hari ini. Akan ada banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran hari-hari ini. Ada banyak orang yang hidup dalam ketakutan hari-hari ini. Tapi orang percaya, anak Tuhan, saya dan saudara selalu akan dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Asal ada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga, poin yang terakhir yang kita akan dengar hari ini
Apa tujuan Yesus harus naik ke sorga tinggalkan dunia ini? Adalah untuk menyediakan tempat bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan di sorga yang mulia itu. Amin. Yohanes pasal 14. Kita akan baca ayat ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Katakan amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Saudara perhatikan kalimat ini. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan amin. Ayat yang ketiga. Saudara perhatikan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah lihat yang pertama poinnya. Ketika Yesus naik ke sorga, tujuannya adalah dia mengangkat tangan dan memberkati murid-murid orang percaya. Yang kedua, dia tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu, tapi mengutus roh penghibur, roh penolong, roh kudus untuk saya dan saudara. Dan yang ketiga, yang paling penting yang saudara harus mengerti, saudara dengar baik. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, bagi saya dan saudara di sorga. Katakan amin. Seberapa saudara yang di tempat ini dan di rumah di mana saja berada, rindu ada di tempat yang kekal di sorga. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana untuk kita sampai ke sorga? Haleluya. Ini pertanyaannya. Jangan saudara berpikir sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi orang percaya, jadi orang Kristen, karena turunan dari orang tua Kristen, kemudian secara otomatis masuk dalam kerajaan sorga. Tidak saudara. Dalam kitab Yehezkiel, keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Keselamatan suami tidak terikat kepada istri dan anak-anak, tapi masing-masing harus mencari keselamatan itu. Katakan amin. Haleluya. Harus kejar keselamatan itu. Harus menemukan keselamatan itu. Saudara dengar, kalau saudara ingin diselamatkan, menjadi pewaris kerajaan Allah, karena Yesus telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan kalau saudara rindu ada di sana, saudara dengar baik. Saudara perlu bertobat. Katakan amin. Tinggalkan dosa, tinggalkan hidup lama, tinggalkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saudara hidup, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara hidup dalam ibadah yang benar, dalam doa, pujian, penyembahan, membaca firman Allah setiap hari saudara. Dan saudara menjadi pelaku-pelaku firman Allah ini. Katakan amin. Haleluya. Saudara, di tengah-tengah keadaan virus corona yang mengancam, yang ada sudah di sekitar saya dan saudara tidak jauh lagi, adalah momentum kesempatan saudara berbenah diri. Amin. Saudara yang sekian lama tidak beribadah, tapi saudara sekarang beribadah di rumah masing-masing. Saudara menyaksikan tayangan ini dan saudara ambil keputusan, Tuhan, saya mau tinggalkan hidup lama saya. Saya mau tinggalkan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau tinggalkan dosa-dosa saya. Dan saya mau sadar dan bertobat untuk iring Tuhan dengan setia. Supaya saya mendapat kepastian dalam kerajaan sorga. Amin. Ayat yang terakhir.
Mari kita perhatikan sebuah ayat firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 6, ayat yang ke-9 sampai 11. 1 Korintus 6, ayat 9 sampai 11. Saudara perhatikan baik firman Allah ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ayat yang ke-10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara perhatikan ayat yang ke-11, renungkan baik kalimat ini. Kita baca bersama-sama 2-3. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Betul? Saya dan saudara pernah melakukan hal-hal yang di atas yang kita sudah baca tadi. Kita adalah orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini. Tetapi kamu telah memberi dirimu apa? Disucikan. Apa yang menyucikan hidup saya dan saudara? Kamu telah dikuduskan. Adalah darah Yesus yang mahal. Katakan amin. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Katakan amin. Coba ditampilkan lagi ayat 9 dan 10 tadi. Kiranya saudara mau tinggalkan itu. Amin. Percabulan, penyembahan berhala, jangan ada lagi perdukunan. Saudara cari kekuatan di luar Tuhan. Kalau ada orang di rumah yang sudah sakit sekian lama, oh mungkin ini ada ilmu yang dikirim oleh orang lain, oleh si ini dan si itu, dan kita cari pertolongan kepada dukun. Jangan saudara. Hilangkan dari hidup saudara niat seperti itu. Kemudian jangan berzina lagi. Amin. Semua orang yang tidak berkenan, banci, pemburit, disingkirkan dari kehidupan saya dan saudara. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu saudara. Perhatikan. Jangan ada di antara saya dan saudara. Biarlah kata-katamu jadi berkat kepada orang lain. Katakan amin. Jangan kita cuma suka lihat selumbar di mata orang. Padahal ada balok di mata kita sendiri. Dan dari kata-kata kita mulai memfitnah dan menipu saudara. Jangan. Tapi saya mengajak lewat firman Allah. Ini akhir zaman. Amin. Tuhan mau kita mau pakai hidup kita. Mau pakai seantero kehidupan kita ini. Mulut kita ini. Untuk selalu memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya percaya hari ini saudara telah diberkati dengan 3 hal dari firman Allah. Saudara dengar lagi. Yang pertama saudara lihat di tayangan ini. Yesus mengangkat tangan dan memberkati saya dan saudara. Katakan amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Yang kedua saudara lihat. Dia mengutus roh penghibur, yaitu Roh Kudus bagi orang percaya. Tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu, sendirian. Tapi ada roh penghibur dan penolong, menjadi teman yang setia bagi saya dan saudara. Amin. Yang ketiga, saudara perhatikan. Dia menyediakan tempat yang kekal bagi saya dan saudara di sorga. Amin. Kalau saudara masih hidup dalam dosa, tinggalkan dosa itu. Dan hari ini mau sadar bertobat. Tuhan, saya rindu dapat kepastian keselamatan. Saya mau jaga hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya saya dapat tempat yang kekal di sorga yang mulia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin untuk firman Allah.